Atau kalaupun kita paksa ternyata anaknya malah sakit ketika kita lepas dari susu ibunya. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini insya Allah saya akan meng-share bagaimana tata caranya supaya anak bisa terputus dari keinginan untuk menyusu kepada ibunya dengan selamat, anaknya tidak sakit ketika jangan sampai anak Anda menetek sampai anak ketika usia sudah menginjak ke 6 SD atau mungkin masih SMP masih mau menetek kepada ibunya ya. Subhanallah, ini nggak baik ya. Kecuali laki-laki ya. Kalau laki-laki itu biasanya sampai kumisan masih netek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudara pemirsa setia channel Majmu'atul Hikam rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kembali kepada kita untuk sama-sama menyimak beberapa amalan ilmu hikmah yang insyaallah akan bermanfaat bagi para pemirsa semua, atau mungkin tetangga ataupun saudara dan teman kita memerlukannya. Insyaallah apabila kita sudah memiliki ilmu dan tata caranya, insyaallah bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya. Insyaallah pada kesempatan ini saya akan meng-share sebuah faidah dan amalan untuk menghentikan atau untuk memutus seorang anak yang sedang menetek dari ibunya, sebagaimana di dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. Sebagaimana diterangkan dalam ayat tersebut bahwa sebaiknya kita memberikan susu kepada anak kita itu idealnya adalah selama 2 tahun. Apabila lewat dari itu insyaallah akan berefek yang tidak baik buat anak kita. Ya, setelah kita 2 tahun, maka anak kita harus kita pisahkan dari tete ibunya, dari netek atau dari menyusu dari ibunya. Namun terkadang seorang ibu sangat kesulitan untuk memutus hubungan atau untuk memutus anaknya dari susu ibunya ya. Sangat kesulitan. Terkadang anaknya memaksa ketika setelah kita lepaskan dari susu ibunya, walaupun tidak kita kasih susu ibunya. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Anda yang baru bergabung silakan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada teman dan rekan-rekan kita. Baik, saya lanjutkan di dalam sebuah kitab Majmu'atul Hikam halaman 26. Di dalam kitab Majmu'atul Hikam halaman 26, musannif menerangkan apabila kita ingin memutus anak kita yang sudah berusia 2 tahun, yang sudah ditetein selama 2 tahun, maka kebetulan ini adalah salah satu pertanyaan saya dan pernah saya lakukan kepada anak saya waktu itu. Yang pertama adalah AA Salvan ya, AA Salvan yang sekarang namanya jadi AA Salman. Waktu itu saya putuskan dengan doa ini, dan juga AA Jam-Jam juga sama. Kebetulan anak saya yang ketiga sekarang Muhammad Alwi Sya'bana, insyaallah setelah nanti 2 tahun insyaallah akan saya putuskan kembali dari susu ibunya. Waktu itu saya ingin bertanya kepada sahibul ijazah, kepada guru saya, yaitu Mama Ajengan Langkob. Saya bertanya, AA, bagaimana cara memutuskan begitu ya, memutuskan anak saya dari susu ibunya supaya berkah selamat, tidak
sakit-sakitan setelah dikasih atau setelah diputuskan dari susu ibunya. Beliau memberikan ijazah kepada saya sebagaimana yang termaktub dalam kitab Majmu'atul Hikam. Beliau mengijazahkan kepada saya sebuah doa. Doanya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya sahibal labanin iqta' min labanin mutahhirin biqalbin salim. Saya ulangi. Allahumma ya sahibal labanin iqta' min labanin mutahhirin biqalbin salim. Doa ini dibaca sebanyak 7 kali, ya, dibanyak 7 kali kepada sebuah air. Kemudian air tersebut kita kasihkan ke anak dan ibunya supaya diminum oleh anak dan ibunya. Kemudian yang sisa air minum itu kita mandikan kepada anaknya. Insya Allah dengan setelah meminum dan setelah memandikan air tersebut dengan doa ini, anaknya insya Allah ketika dipisahkan dari susu ibunya, insya Allah tidak akan terjadi sesuatu yang tidak inginkan, entah itu sakit atau anak nangis merengek-rengek sampai kita pusing. Untuk terkadang setelah kita pusing ternyata ibunya kalah, akhirnya dikasih lagi. Nah ini yang nggak boleh sebetulnya. Setelah kita lepas kemudian kita karena kasihan kita kasih lagi, biasanya itu suka lebih sulit untuk memutuskannya kembali. Makanya tantangannya yang pertama adalah ketika anak kita merengek nangis setelah kita pisahkan dari susu ibunya, yakinkan dan jangan dikasih sekalipun, ya. Karena kalau kita kasih lagi yang kedua kalinya setelah kita pisah, itu biasanya akan bertambah sulit untuk memisahkannya. Jangan sampai anak Anda menetek sampai anak ketika usia sudah menginjak ke 6 SD atau mungkin masih SMP masih mau menetek kepada ibunya, ya. Subhanallah, ini nggak baik, ya. Kecuali laki-laki, ya. Kalau laki-laki itu biasanya sampai kumisan masih netek. Ya, laki-laki kalau masih kumisan kadang-kadang masih netek itu, ya, tapi bukan sama ibunya, ya. Iya, kalau untuk perempuan itu sampai 2 tahun, ya. 2 tahun kalau laki-laki sulit sepertinya, ya. Sulit untuk dipisahkan. Tapi kalau dari ibunya tetap 2 tahun harus dipisahkan, tapi nanti kalau sudah kumisan pindah. Ya, pindah. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat. Namun sebelum saya tutup, saya hanya ingin meng-share saja sebagaimana yang dulu pernah saya terima ijazah dari guru saya. Untuk mengamalkan ini sebaiknya kita berpuasa dulu 3 hari, ya, sebanyak 3 hari puasa sunnah, ya, 3 hari. Kemudian setiap sholat kita membaca doa ini sebanyak 7 kali. Nah, setelah kita 3 kali puasa, 3 hari berpuasa, baru kita putuskan anak tersebut. Ini hanya untuk menyatukan saja amalan ini dengan badan kita, dengan jiwa raga kita. Akan tetapi apabila kita mau setelah kita berpuasa, kemudian kita mau memutuskan lagi anak yang kedua, anak yang ketiga, atau anak orang lain, itu kita tidak usah puasa lagi, cukup puasanya 3 hari pertama saja, ya. Dan ini hanya untuk sebagai tabaruk saja, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala dari puasa sunnah. Begitu. Atau mungkin Anda tidak ingin melakukan puasa, ya silahkan. Ini hanya sunnah saja. Akan tetapi perlu kita ketahui dan perlu kita ingat, orang yang berpuasa ketika berdoa akan berbeda dengan orang yang berdoa tanpa berpuasa. Makanya di sini disunahkan untuk berpuasa, karena orang yang berpuasa doanya insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah video saya kali ini yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Dan saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.